Au arota au utawi arota ngersakake sapa sira hudura al jumuati ing nekani salat Jumat. Ini Pak, menghadiri salat Jumat itu disamakan dengan, maksudnya mandi untuk menghadiri salat Jumat itu disamakan dengan mandi keluarnya mani atau bertemunya dua alat persunatan. Wajib atau sunnah Pak? Hukumnya mandi menghadiri salat Jumat. Sunnah loh. Sebelumnya wajib Nah, sekarang mandi keluarnya mani wajib atau enggak? Wajib. Mandi keluarnya ketemunya dua alat persunatan wajib atau sunnah? Wajib. Nanti setelahnya Pak, au naqaiti minal haidhi awin nifas. Seorang wanita suci dari haid dan nifas, wajib. Berarti kalau semuanya wajib mandi untuk menghadiri sholat Jumat, hukumnya apa Pak? Wajib Pak, wajib. Seolah-olah gitu. Seolah-olah maksudnya itu kemungkinan Pak. Dulu ada beberapa kemungkinan. Teks HPT itu kan nggak menjelaskan ini wajib atau ini sunnah, tapi kok dihubungkan pakai au. Au itu kan harful ataf, yaitu kata penghubung. Kata penghubung itu biasanya kalau wajib ya digandingkan dengan wajib. Berarti Majelis Tarjih, ulama-ulama tarjih 1935 itu kayaknya dulu mereka berpandangan mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu hukumnya wajib. Sebagaimana madhab Dhohiri, hukumnya apa? Wajib. Nanti dikuatkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ini jenengan madhabnya Albani ya. Jadi wajib Pak. Nah, Syekh Nasiruddin Albani itu beberapa pandangannya ada yang mengarah ke Dhohiriyah, terlalu literal. Sehingga mandi Jumat hukumnya apa? Wajib di Tamamul Minah Pak. Tamamul Minah itu koreksi Syekh Sabiq terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab fikih sunnah, fikih sunnah. Tahu atau enggak? Tahu atau enggak Pak fikih sunnah? Enggak tahu. Waduh, fikih apa kalau fikih sunnah saja enggak tahu. Fikih sunnah itu fikih yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq, ulama Mesir. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada 14 jilid atau berapa gitu yang terjemahan. Tapi yang bahasa Arab 3 jilid besar. Kitab fikih itu menarik. Kenapa? Karena buku-buku fikih dulu itu mengikuti mazhab. Mengikuti apa? Mazhab. Kalau mengikuti mazhab itu kadang-kadang ya repot gitu. Syekh Said Sabiq itu menulis buku, menulis kitab fikih tanpa disandarkan mazhab tertentu. Itu kehebatan apa fikih sunnah. Itu dulu dipublish di Jaridah Al-Ikhwan Al-Muslimun atau majalahnya Al-Ikhwan Muslimin yang ada di Mesir gitu. Majalah Usbu'iyan, majalah mingguan. Ada kolom namanya kolom fikih gitu. Sehingga nulisnya dikit-dikit gitu. Mulai kitab Thaharah mulai misalnya wudu, mandi, tayamum itu dikit-dikit itu. Kalau sudah menjadi buahnya baru apa? Dijadikan kitab. Kayak jenengan tahu soal jawabnya Ahsan. Tahu atau enggak? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Dan soal jawab Ahsan itu dulu juga dari majalah. Kemudian dikumpulkan dalam satu apa? Menjadi soal jawab Ahsan, ada jilid 1 sampai 4. Di Muhammadiyah juga ada, yaitu TJA, tanya jawab agama. Itu kan hasilnya di SM ada rubrik ruang
ruang apa? Ruang publik tanya jawab agama. Karena dengan punya SM kan masih itu ya. Nah, itu fatwa-fatwa tarjih. Kemudian dikoleksi, dihimpun, dipublish jadi TJA, tanya jawab agama. Fikih sunnah itu ya kira-kira semacam itu. Fikih sunnah itu dikritik oleh Syekh Albani. Syekh Albani itu menarik Pak, karena dia update kitab-kitab yang kontemporer itu dia kritik. Nah, lahirlah Tamamul Minnah. Di Tamamul Minnah Syekh Albani berbeda dengan Syekh Sabiq. Kalau Syekh Sabiq memahami mandi sholat Jumat itu sunnah, kayak mazhabnya jenengan itu, ya kan? Sunnah Pak ya. Alasannya apa? Ya, karena dalam hadis di sana dikatakan wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama. Kalau afdalu lebih utama, berarti wajib atau enggak Pak? Tidak. Kayak jenengan loh. Kayak kita itu mayoritas umat Islam kan tidak semuanya sholat jamaah. Tidak semuanya Pak. Kalau enggak tertolong hadis sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa asyrina apa Pak? Darajah itu dosa semuanya. Soalnya apa? Nabi ngancam enggak menghadiri sholat jamaah saja mau apa Pak? Rumahnya dibakar itu. Fa uhariqa buyutahum. Yang kedua hadis A'ma Abdullah ibn Umi Maktum itu buta Pak. Dia enggak punya orang yang menuntun dia ke masjid. Ya Rasulullah laisa liqaidun yaqudunu ilal masjidi. Ya Rasulullah saya enggak punya orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Ingin minta izin sholat di rumah. Ketika dia mau pulang Pak, Rasulullah tanya, hal tasmau nida, apakah engkau masih mendengar adzan? Apalagi sekarang kita pakai speaker Pak, jenengan nggak bisa mengelak itu, kecuali jauh di hutan sana Pak, nggak dengar apa suara adzan. Naam, iya ya Rasulullah. Fa'ajib kalau gitu datangi apa? Atau penuhilah panggilan sholat jamaah. Dua hadis ini seolah-olah Pak itu ya memberikan penjelasan sholat jamaah itu hukumnya ya wajib. Tapi karena Rasulullah pernah bilang sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa asyrina Pak. Darajah itu kan hanya membandingkan sholat jamaah dengan sholat sendirian. Berarti kalau dua-duanya dibandingkan, berarti sholat jamaah ya sah, sholat sendirian ya sah. Yang membedakan pahalanya 1:27 itu. Nah, itu yang menolong mayoritas umat Islam. Kalau enggak ya berarti tiap hari dosa Pak, mayoritas ya kan. Ya, yang sholatnya jamaah dengan yang tidak banyak mana Pak di tempat kita? Banyak tidak kan gitu. Iya, yang banyak yang tidak kan gitu. Enggak di masyarakat di tempat kita nah, iya. Gitu. Oh, malah banyak gak sholat juga. Nah karena itu membandingkan berarti tidak wajib. Sehingga hadis apa tadi? Wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Berarti mandi Jumat tidak wajib. Meskipun hadis yang dikutip oleh tarjih Pak seolah-olah memberikan makna wajib ini. Li hadis Ibni Umar, krono hadis Abdullah ibn Umar. Inda muslimin munggu Imam Muslim qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dos pundi? Idza tatkalane arada ngersakake sapa ahadukum salah suwijine sira ayat dia ing yen nekani sapa ahadukum al jumu'ata ing salat Jumat fal yaghtasil mongko becik adus sapa ahadukum. Fal yaghtasil itu fi'il apa Pak? Fi'il apa? Fi'il apa fal yaghtasil?
fi'il mudhari. Tapi dimasuki lamul apa Pak? Lamul amri, menunjukkan arti perintah. Makanya ini Kiai Jawa maknane fal yaktasil mongko becik adus. Wajib Pak, itu kan fal yaktasil wajib. Tapi hukum asal wajib ini dipalingkan hadis tadi. Wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang mandi maka mandi itu hanya dianggap lebih utama. Oleh sebab itu, karena sesuatu kalau diperdebatkan, Pak, kalau bisa ya jangan sampai ditinggalkan. Sehingga mandi Jumat itu penting. Karena sebagian ulama memahami sampai wajib. Intinya apa? Sholat jamaah itu karena ibadah. Sholat Jumat, Pak, karena ibadah apa? Ibadah kolektif. Maka Islam itu menjaga apa Pak? Orang kalau bukan kesucian Pak, bau dan seterusnya tuh. Nanti ibadah kok banyak yang nggak adus, itu kan nggak konsentrasi Pak. Sehingga ditekankan untuk apa? Mandi Jumat. Kapan itu? Minal fajri, dari apa? Terbitnya fajar sampai menjelang sholat Jumat. Kalau pas sholat Jumatnya boleh Pak. Setelah itu Pak. Nah sekarang mandi sholat Jumat itu karena sholatnya atau karena harinya Pak? Tapi sebelumnya kalau sholat id, kalau id itu karena sholatnya atau karena harinya? Itu yang apa Pak? Sholat id karena harinya atau sholatnya? Kalau sholat Jumat sama ya. Berarti ini id ya Pak, Idul Fitri itu. Berarti ini jenengan kok ada uzur bepergian gitu, nggak sempat sholat id gitu. Nggak sempat sholat id. Mandi atau enggak? Idul Fitri. Enggak mandi ya berarti. Enggak sunah mandi atau enggak loh? Atau wanita yang haid itu mandi, ya? Bedanya kalau mandi Jumat itu untuk sholatnya. Sehingga kalau wanita yang haid atau wanita yang enggak wajib Jumatan, enggak ikut sholat Jumat, ya tidak disunahkan mandi. Tapi kalau id itu untuk harinya, bukan karena untuk sholatnya. Jadi meskipun misalnya ada halangan nggak bisa ikut sholat id, tetap ada kesunahan mandi gitu. Ya, mandi untuk mendatangi sholat Jumat itu diawali dari terbit fajar sampai menjelang sholat Jumat. Lebih mendekati lebih baik. Kenapa Pak? Cek wangi itu. Nek jenengan mandi ini pagi, nanti aktivitas mergawi gerak sumuk keringatan kan bau ini kembali Pak. Tapi kalau orang yang kerja di kantor itu nek kon mandi sebelum Jumatan Pak, bisa atau enggak? Kadang-kadang ya enggak ada fasilitasnya Pak. Mosok karyawan pe salat Jumat aduh sik jedenge bek kan. Antri wis ini tempat mandine full kan ya. Sehingga yang semacam itu pakai kaidah apa? Ma la yudrak kulluhu la yutrak apa? Kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan itu tidak ditinggalkan secara totalitas. Sehingga mandinya ketika mau pergi ke tempat kerja atau ke kantor gitu. Meskipun yang lebih baik apa? Menjelang berangkat sholat Jumat, karena inti mandi itu kan menghilangkan bau badan. Itu ya. Nggih, monggo, monggo.
Kalau mandi Jumat itu wajib, bagaimana kalau tidak mandi itu sholatnya sah? Bagi yang berpunya pandangan wajib Pak, tetap sah, tapi dia berdosa karena tidak menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Mereka nggak berpandangan kalau syarat sahnya sholat Jumat harus mandi. Yang biasanya pandangan mereka syarat sahnya sholat Jumat diantaranya didahului dengan 2 khutbah. Itu yang berpandangan wajib. Tapi di HPT kita seolah-olah mengarah ke sana Pak, mengarah ke sana. Tapi ulama-ulama tarjih sekarang itu berusaha untuk mentakwil, termasuk yang saya jelaskan ini kan berusaha untuk memalingkan tidak ke makna wajib. Tapi tag HPT kita mengarah ke wajib. Jelas ya? Oke.